Halo, selamat siang Pak Salb dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Esther Rosalita Bubolon dari absen 5. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan informatika. Nah, bab pertama itu adalah sejarah awal informatika. Kita akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, yang pertama tuh ada komputer generasi pertama. Nah, ciri-ciri dari komputer generasi pertama itu yang pertama, program dibuat dalam bahasa mesin, lalu yang kedua menggunakan konsep storage program, lalu yang ketiga adalah komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara, lalu yang keempat ukuran fisiknya lebih besar, dan yang kelima dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Yang B adalah komputer generasi kedua. Nah, ciri-ciri dari komputer generasi kedua itu kapasitas memorinya lebih cukup besar. Lalu yang kedua, komponen yang digunakan adalah transistor. Yang ketiga, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk. Lalu yang keempat, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Lalu yang kelima, proses operasinya lebih cepat. Nah, lalu ada komputer generasi ketiga. Ciri-ciri dari komputer generasi yang ketiga yang pertama itu adalah komponen yang digunakan adalah IC. Lalu yang kedua, proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Yang ketiga, ukuran fisik jauh lebih kecil. Dan yang keempat, menggunakan magnetic disk. Lalu ada komputer generasi keempat. Nah, ciri-ciri dari komputer generasi keempat itu yang pertama menggunakan LSI, yang kedua menggunakan microscope dan semiconductor. Lalu ada komputer generasi kelima. Nah, ciri-ciri dari komputer generasi kelima yang pertama itu komponen yang dipakai adalah FLSI. Yang kedua, kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI. Lalu yang ketiga, mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip. Lalu yang kita bahas yang nomor 2 adalah aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Yang pertama adalah M-Banking. M-Banking didefinisikan sebagai penghantar otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik dan saluran komunikasi interaktif. Lalu yang kedua adalah e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Yang B adalah aspek hukum. Yang pertama dari aspek hukum adalah lisensi komersial, lisensi trial software, lisensi non-commercial use, lisensi shareware, dan yang terakhir adalah lisensi freeware. Lalu bab yang kedua adalah perkembangan informatika. Nah, yang pertama-tama kita bahas itu informatika untuk masa depan. Nah, ketika perkembangan teknologi informasi datang dan menyentuh organisasi, perusahaan, dan tempat-tempat kerja lainnya, maka transformasi yang akan terjadi secara eksponensial baik dari visi, proses, teknologi, budaya kerja, bahkan praktek kerja itu sendiri. Yang kedua adalah karir dan studi lanjut di bidang informatika. Nah, karir di informatika berikut adalah merupakan beberapa pengetahuan dan keahlian pada bidang informatika. Yang pertama, kemampuan melakukan analisis. Yang kedua, kemampuan berpikir logis. Yang ketiga, kemampuan berpikir sistematis. Yang keempat, kemampuan problem solving. Yang kelima, kemampuan bekerja secara mandiri ataupun yang kedua adalah studi lanjut di bidang informatika. Banyak jenis pekerjaan baru yang tercipta karena kehadiran sistem IT, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah programmer, web engineer, software engineer, computer network, database engineer, game developer, dan konsultan IT. Nah, teman-teman, sekian dulu presentasi dari saya karena waktu yang tidak memadai. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Terima kasih, semoga membantu. Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan dari Maria Luisa dari absen 13. Tadi Maria Luis bertanya, saluran dari M-Banking yang telah diterapkan di bank-bank yang ada di Indonesia apa saja nih? Nah, jadi teman-teman, saluran M-Banking yang telah diterapkan di bank-bank Indonesia itu yang pertama ada ATM atau Anjungan Tunai Mandiri. Ini merupakan saluran banking yang paling sering kita dengar dan kita kenal. Nah, salah satu fitur dari ATM yaitu untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Lalu yang kedua adalah phone banking. Ini merupakan saluran yang memungkinkan kita sebagai nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank
via telepon. Lalu yang ketiga adalah internet banking. Ini termasuk saluran m-banking yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer atau PDA. Nah, dari keuntungan menggunakan internet banking bagi kita sebagai nasabah itu antara lain dapat menghemat waktu karena tidak perlu berangkat untuk ke bank, menghemat biaya transportasi, dan lebih cepat karena kita tidak perlu menunggu antrean. Lalu yang keempat adalah SMS atau m-banking. Nah, saluran ini merupakan evolusi lebih lanjut dari phone banking yang memungkinkan kita sebagai nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Nah, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kata. Saya harap jawaban dari saya dapat membantu teman-teman semuanya. Terima kasih.